Selamat pagi untuk kita semua. Saya Cornelia Tia mau presentasi tugas PowerPoint buat rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di SMKN 1 Labuan Bajo. Adapun kompetensi dasar, 1. Religius, bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. 2. Aspek sosial, bertanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang ketiga, aspek pengetahuan, memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Dan yang keempat, aspek keterampilan, melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, menuliskan doa, atau menuliskan puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasannya. Indikator atau tagihan yang mau dicapai: 1. Mengagumi kebaikan Tuhan yang telah menciptakan dirinya sebagai pribadi yang unik. 2. Menghormati sesama sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Ketiga, mengekspresikan rasa syukur atas keunikan dirinya setelah mengkaji teks kitab suci Kejadian 1:26-31. 4. Menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun terhadap sesama manusia sebagai pribadi yang unik. Yang kelima, menafsirkan dan merumuskan pesan kitab suci Kejadian 1:26-31 tentang keunikan manusia sebagai ciptaan Allah. Yang keenam, menyusun teks doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dirinya dan menerima diri apa adanya. Yang ketujuh, menyatakan syukur kepada Tuhan atas talenta atau kelebihan dan kekuatan diri sebagai karunia dari Allah. Kedelapan, menelaah informasi dari berbagai sumber tentang bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan orang-orang dalam mengembangkan segala potensinya. 9. Mengklarifikasi segala kemampuan diri meliputi bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan diri. 10. Menyusun infografis perumpamaan kitab suci mengenai talenta, khususnya Matius bab 25 ayat 14-30 dengan mengembangkan bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan diri. Yang terakhir, menampilkan jurnal introspeksi menyangkut pentingnya mengembangkan bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan diri sebagai karunia Allah. Materi dari RPP ini adalah syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri. Saudaraku, menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam? Ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek? Melihat temannya pintar dalam pelajaran tertentu, ada remaja yang berpikir, mengapa saya tidak sepandai dia? Mereka yang masih berpikir seperti itu, rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmania, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia. Banyak orang cantik atau tampan juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang dengan wajah biasa bahkan kurang menarik dari keluarga miskin sekalipun bisa sukses dan dihargai banyak orang. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi apa yang mereka lakukan
bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah, nilai apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan? Oleh hidung yang mancung? Atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Makna kitab sucinya adalah, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Kejadian bab 1 ayat 26. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini, sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, semakin menerima, bangga dan percaya diri. Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri atau self-consciousness, penerimaan diri, self-acceptance, kepercayaan diri, self-confidence, dan perasaan aman diri, self-assurance yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint RPP saya. Sekian dan terima kasih.